Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Saya percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Sebab Tuhan itu baik. Dia sangat baik dalam hidup kita. Dan biarlah pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Membawa hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sebab di tempat ini hadirat Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan. Kau melukis wajah kami di hadapan. Terima kasih. Kau melukis wajahku di hadapanmu. Dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku Kau tetaplah Tuhanku. Dan akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku
katakan sama-sama. Hadapanmu Tuhan, dan mengukir nama kami Tuhan di telapak tangan. Sampai masa tua, ya tetap Tuhan kami. Akan selalu menggendong sampai putih rambut kami. Sama-sama kita katakan kemurahan. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Kuatkan hatiku mengikutmu. Tanganmu Yesus, Memuji perbuatan tanganmu, sungguh tiada terenggut. Kasih setia, mengagumkan sayangmu, terus menyembahmu. Kasih-Mu terlebih, seluruh hatiku. Kuatkan tanganmu Yesus, haleluya. memuji perbuatan Rasakan kebahagiaan Tuhan. tiada terenggut. Kasih setia, mengagumkan sayangmu, terus menyembahmu. Kasih-Mu terlebih, seluruh hatiku. Mari kita sembah Tuhan. Sungguh tiada kasih. Saudara kita bangkit berdiri semua. Mari kita bangkit berdiri semua jemaat Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, sebab tiada tertutup kasih setia. Haleluya. Saudara kita bangkit berdiri semua, kita sembah Tuhan. Haleluya. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kau menjaga Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kau setiap pergumulan kami Tuhan. Kau setiap ketakutan kami ya Tuhan Yesus. Kau setiap kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Mau semua itu ke dalam tangan-Mu pada pagi hari. Kami percaya Tuhan kasih setiap yang besar. Lebih hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini puji
kasih setiamu. dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk Sekali lagi katakan, hatiku. ku angkat tanganku Tuhan. Ku angkat tanganku, Yesus. Kau melihat setiap hati kami yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh tiada Kau mengenal kami Tuhan lebih daripada orang-orang terdekat sekalipun. kasih setiamu, dalam naungan sayapmu, Kasih Tuhan. ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita bersatu di hadapan Tuhan sejenak. Mari kita ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab tiada yang lain dalam hidup ini ya Tuhan Yesus, selain hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau milik kami di surga Tuhan. Sekalipun daging kami lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau satu di dengan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, hanya Kau Tuhan, Yesus. Mari kita katakan pujian ini dengan iman kita, katakan sama-sama. Selain Kau tiada yang Hanya Kau milikku di surga. sekalipun dagingku Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Katakan amin. Tiada yang lain. hanya Kau satu di hatiku. Mari kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita menyatakan hidup kita menyembah Dia di hadapan Tuhan. Sebab tiada yang lain yang kita sembah selain nama-Nya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung
Tuhan, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan, melalui pujian ini kami menyatakan tiada yang lain di dalam hidup ini Tuhan selain Engkau ya Bapa. Sebab itu Tuhan kuduskan setiap kami jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan melayakkan kami dan Tuhan berkenan atas pujian kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami yang suka memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai puji-puji bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya sungguh ajaib, amin. Rasanya tak tertandingi. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu yang tak tertanding perbuatan-Mu Tuhan. Memegangku, segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku, haleluya. Katakan sama-sama. Oh ya, 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 haleluya. Raja tertinggi, Tuhan, agung dan perkasa. Oh sumber kemenangan, Tuhan yang berkuasa, membinasakan Bangsa. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas segala. Kau Raja
kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah kami, Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Amin. Kau taruh lagu Kau baru. taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak. Mulutku bersorak Katakan dari hatiku. dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, oh Tuhan Yesus. Aku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, oh Tuhan Yesus. Oh Allah hadir di tempat ini, amin. Membuat kita sukacita, membuat kita tertawa. Sama-sama. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. sama-sama. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak puji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Haleluya. Sebelum kita duduk, beri salam satu sama yang lain. Katakan roh Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini jadi tanda cinta kita kepada Tuhan. Bukan semata berkat yang kita cari. Terima kasih. Tak sebatas lagu, tak sebatas
Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Biar pujian ini menjadi iman kita, pengakuan iman kita, menjadi kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu, hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. selidiki hati kami Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, Ini aku punya kehidupan yang telah Kau beri. kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Oh, katakan sekali lagi Tuhan. Tuhan, ini aku punya kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan ketulusan di hadapan-Mu. Oh, sudah kita bangkit berdiri semua. Kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini Lagu cinta untuk Tuhan. Tuhan, ini aku punya kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu.
hidupku ini lagu cinta untuk. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kalau kami ada, kami mengucap syukur. Kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu yang memampukan kami dan kasih karunia-Mu yang membuat kami selalu di dalam naungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau yang ditinggikan semata-mata di atas pujian dan penyembahan kami. Dan itu membuat hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Engkau juga urapi setiap telinga hati kami Tuhan. Sehingga apa yang kami dengarkan dapat dimateraikan. Sehingga kami dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Berikan kami konsentrasi yang penuh. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak melakukan hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami. Kami tidak melihat WhatsApp, kami tidak mengupdate status ataupun apapun juga. Tetapi kami konsentrasi akan pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, juga di pagi hari ini kita ada teman-teman dari KMKO Teknik. Ya, dari Unhas, tapi mereka yang di Goa. Jadi kebetulan mereka juga melakukan pencarian dana untuk kegiatan kemah rohani ya. Benar ya? Saya agak sedikit ini lupa karena suratnya sudah lama masuk. Harusnya biasanya mereka kemarin sudah hampir 1 bulan lalu memasukkan surat. Cuman memang karena tidak ketemu dengan minggu pertama. Karena saya selalu menyarankan kepada teman-teman mahasiswa kalau mau cari dana minggu pertama. Jangan minggu keempat, kelima. Gitu ya, sudah bokeh. Kalau minggu pertama masih banyak uangnya itu jemaat. Kayak gitu ya. Haleluya. Ya. Dan saya yakin kita semua menyambut semua di tempat ini. Kita mungkin banyak di tempat ini saya tidak. Kadang-kadang kalau saya ingat gereja kita itu betul-betul GBI yang okumene gitu ya. Jadi ada banyak dari golongan denominasi manapun. Kalau di sore itu ada yang dari Katolik, ada yang dari PPGT, ada yang dari mereka ikut juga beribadah di tempat ini sama-sama. Jadi mereka senang. Ya, mungkin karena itulah disebut dengan GBI Okumene. Satu-satunya saya tidak berani ganti nama itu karena sudah melekat dari dulu seperti itu ya. Mungkin itulah visi Bapak Gembala dulu almarhum. Kenapa disebut dengan GBI Okumene. Nah, pagi hari ini kita akan bicara tentang doa peperangan dan penuaian jiwa. Nah, ini agak aneh judulnya. Waktu saya lihat slide-nya, waktu saya lihat intisari, karena kita setiap punya judul itu asalnya dari Sinode GBI yang saya punya, jadi ada kalendernya, setiap bulan kita sudah punya judul-judul tertentu. Nah waktu saya baca judulnya dan saya baca layoutnya, ini ada terjadi banyak sekali perbedaan ya. Pola pikir isinya gitu. Tapi tidak apa-apa, kita akan sama-sama belajar apa yang Tuhan berikan di dalam khotbah kita pagi hari ini. Nah kita lihat bahwa ternyata dalam perkembangan gereja dan dalam penuaian jiwa, kita selalu mengenal prinsip yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Karena begini, prinsip dalam kita menuai jiwa itu selalu ngomong, makanya Tuhan Yesus ngomong begini. Di Matius 9 ayat 37 sampai 38 Tuhan ngomong begini. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, Yesus mau ngomong itu sebenarnya relate sekali dengan kehidupan kita saat ini. Di mana sebenarnya tuaian itu banyak, pekerjanya yang selalu sedikit. Nah, makanya di setiap gereja selalu mendorong untuk kita semua, dimanapun itu, saya yakin di gereja manapun, akan mendorong jemaat untuk aktif terlibat dalam melayani. Melayani bukan hanya masalah altar. Melayani bisa terima tamu, bisa sebagai ramah tamah. Bahkan kalau kemarin kami retret ada tim dapur juga. Gitu ya, yang setia menyiapkan kami makanan yang sangat enak waktu kami retret. Itu juga bentuk pelayanan. Makanya Tuhan Yesus selalu ngomong bahwa pekerjaannya sedikit. Dan itu fakta yang harus kita terima. Artinya apa? Membuat kita, karena kita berpikir bahwa oh tuaiannya banyak, pekerjaannya banyak, pekerjaannya yang sedikit. Membuat kita supaya kita sadar akan panggilan kita di dunia ini itu ada untuk melayani. Yang setuju katakan amin. Dengan adanya prinsip ini kita harus mengerti. Tidak ada alasan kita untuk tidak melayani.
Nah ini yang menjadi masalah biasanya. Ya, karena sebagian orang, bahkan banyak orang yang tadi saya katakan berpikir bahwa pelayanan harus di atas mimbar. Harus di atas altar. Harus di atas panggung yang besar seperti ini. Ada orang yang tidak mengetahui bahwa pelayanan juga ada sifatnya kadang-kadang pelayanan di doa. Saya tidak tahu kalau di gereja-gereja besar selalu ada tim doa yang selalu mendoakan pendetanya dari belakang. Jadi pada saat berkhotbah, di belakang itu ada 3 orang kumpul. Mulutnya itu selalu komat kamit, macam baca mantra. Gitu. Tapi setelah saya selidiki, itu adalah tim doa mereka. Mereka mendoakan setiap orang yang berada di panggung situ. Supaya kuasa dan hadirat Tuhan mengalir di tempat itu. Itu juga merupakan pelayanan. Tidak terlihat. Tapi efeknya luar biasa besar. Makanya kita kadang-kadang masuk ke gereja karismatik. Wow, vibe-nya kok seperti ini. Kok hadirat Tuhan baru kita naik tangga ini sudah terasa. Ternyata di sana ada tim doa. Ya. Nah biasa memang di dalam gereja-gereja besar, tim doanya memang benar-benar full timer. Kalau kita kan cuma ini ya, full timernya itu pun cuma 1 gitu. Tapi kita akan berkembang ke arah situ. Makanya prinsipnya Yesus sudah ngomong. Tuaian banyak, pekerjaannya banyak, pekerjaannya sedikit. Ya. Ayat ini harusnya mengetuk pintu hati kita. Supaya setiap pagi hari ini kita sadar dimanapun kita berada. Kita harus siap melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Ada orang yang berkata kita melayani untuk membalas kebaikan Tuhan. Ya saya sudah sepakat kemarin bahwa kita tidak mungkin membalas kebaikan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Yang kita lakukan saat kita melayani adalah hidup dalam ucapan syukur. Melayani adalah bentuk kita menghidupi kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Karena saat kasih karunia itu kamu bisa kembalikan, kita bisa kembalikan kepada Tuhan. Judulnya bukan lagi kasih karunia, pinjaman namanya. Kalau kau bisa kembalikan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, dalam hidup kita, itu bukan lagi kasih karunia. Ya mirip pinjol, dikembalikan selesai masalah. Tidak seperti itu, kasih karunia yang Tuhan berikan tidak mungkin kita dapat balas. Makanya kita diberikan kesempatan untuk melayani, itu sebuah anugerah. Itu sebuah kesempatan. Makanya mari kita memandang pelayanan bukan sebagai beban. Tetapi melainkan sebuah kehormatan. Yesus juga katakan amin. Nah ini kita harus mengerti. Supaya dalam kehidupan kita mengerti betul-betul panggilan kita apa. Panggilan yang terutama kita adalah amanat agung. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Pak, saya bukan pemberita Injil seperti Bapak. Tidak pintar berkhotbah. Melalui cara hidup kita. Melalui pekerjaan kita, melalui apapun yang kita lakukan. Ya. Nah, hal ini terjadi juga di awal-awal berdirinya gereja mula-mula. Ya, kita tahu gereja mula-mula ada sebuah kejadian Pentakosta, Kisah Para Rasul 2. Dikatakan para murid kemudian berkumpul di satu loteng. Mereka berdoa, kemudian turunlah hembusan angin dan ada lidah-lidah api seperti lidah-lidah api menyala dan terjadi kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan bahas mengenai bahasa rohnya. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Petrus bangkit berdiri, dia berkhotbah. Waktu dia berkhotbah, berapa orang yang diselamatkan? 3.000. Ya. Ada seorang pendeta yang mengatakan begini, saya mungkin sudah khotbah 3.000 kali, tapi mungkin 100 orang bertobat belum tentu. Tapi kalau dengan adanya itu, bayangkan jemaat mula-mula, sekali Petrus berkhotbah 3.000. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara kalian coba kita bayangkan begini. Seandainya saya berkhotbah, kemudian 200 orang bertobat di tempat ini penuh, kita pasti bingung, betul? Bingungnya kenapa? Tempatnya bagaimana? Lalu kemudian kursinya bagaimana? Ya, kita pasti bingung. Parkirannya bagaimana? Betul nggak? Ya, kalau di waktu itu 3.000 orang terisi tiba-tiba. Mungkin reaksi kita pertama senang, tapi kemudian bingung. Siapa nanti yang atur parkir? Itu ngerti ya? Prinsip penuaian jiwa seperti itu. Kalau tiba-tiba Tuhan kasih, dia akan selalu ngomong, pekerjaannya yang sedikit. Pekerjaannya banyak. Ya. Nah mari kita baca. Nah di dalam pertumbuhannya, kemudian pada saat 3.000 orang itu bertobat, ternyata di dalam pertumbuhan gereja itu, di dalam masa penuaian jiwa itu, ternyata dia punya suatu kejadian. Ada suatu konflik di sana. Kita buka di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7.
Saya akan bacakan ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Tante Berta ada? Ada. Nah kemarin ini seru. Saya kok begitu baca tadi janda tulisannya itu saya ingat Tante Berta tadi malam, kemarin sore. Pas mau pulang, bilang apa saya lupa itu. Jadi saya ini sudah saatnya apa? Janda-janda pulang apakah? Oh iya itu ya, saya langsung balik ngomong gitu. Gitu loh. Jadi, nah begini. Ternyata di dalam perkembangannya bukan hanya gereja, kita juga pasti bakal menemukan adanya sebuah konflik, adanya sebuah pertengkaran di sana. Ya, tetapi juga ternyata di jemaat mula-mula pada saat ada pertumbuhan jiwa yang tiba-tiba mereka senang, yes. Tetapi ternyata tetap menyisakan ada bagian-bagian di mana terjadi konflik di sana. Dikatakan di ayat yang pertama, karena pembagian kepada janda-janda diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah ternyata begini, saya mau kasih tahu begini. Waktu orang kepenuhan Roh Kudus, waktu 3.000 jiwa itu bertobat, para murid itu sedang kepenuhan Roh Kudus. Ya, tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, karunianya ada berbahasa roh. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak harus berbahasa roh. Bahkan Alkitab mencatat orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Mereka cenderung lebih manusiawi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya mengeluarkan buah roh yang namanya kasih. Sehingga yang keluar adalah kasih. Makanya kalau kita baca nanti di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan ke atas dia katakan begini. Mereka sering berkumpul, membagikan roti, memecah-mecahkannya dan makan bersama. Itu adalah bentuk orang yang memanusiakan manusia. Ya. Saya mau gereja Tuhan pada saat dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan kita ketemu langsung berbahasa roh. Atau tiba-tiba kita saling berbisik, Tuhan ngomong sama saya. Itu bukan kepenuhan Roh Kudus, itu spiritisme. Di gereja ini, di tempat ini kita tidak melakukan spiritisme. Yang kita lakukan adalah hidup dengan penuh dengan Roh Kudus. Hidup dengan penuh Roh Kudus, itu tandanya orang mengasihi. Makanya Yesus, dia memberi perintah baru kepada kita. Apa itu? Hendaklah kamu saling karena dia tahu. Pada saat Roh Kudus nanti dicurahkan, dia akan ngasih Roh Kudus yang akan membuat buah roh kasih itu akan keluar. Sehingga pada saat kasih itu keluar, kita lebih memanusiakan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, acara makan-makan di dalam perjanjian waktu di jemaat mula-mula itu memang diibaratkan seperti kita seperti perjamuan kudus saat ini. Tetapi sebenarnya aslinya mereka itu ya kayak perjamuan kasih makan-makan. Kita sering melakukan itu dulu. Saat kita membawa makanan masing-masing kita taruh di tengah dan kita makan bersama. Nah ciri-ciri kita yang dipenuhi Roh Kudus adalah itu. Ya. Nah saya mau begini. Ternyata kita lanjut lagi. Ternyata dikatakan di sana timbul sungut-sungut di dalam perkembangan gereja. Tahu artinya sungut-sungut? Sungut-sungut itu mengeluh tapi nggak kedengaran suaranya. Sungut-sungut itu menggerutu di dalam hati. Ya. Bahasa kerennya sekarang gosip. Bahasa kerennya lagi sekarang bicara di belakang. Ya, itu yang terjadi. Kenapa? Hanya gara-gara permasalahan janda. Maaf ini bukan menyindir. Ya, hanya perkara pembagiannya, bukan jandanya. Pembagian terhadap janda-janda. Jadi gini waktu itu ceritanya begini. Ada janda-janda, jadi waktu banyak orang yang bertobat, ternyata banyak orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi orang Yahudi berbahasa Yunani bergabung ke dalam kelompok orang Yahudi totok. Nah ternyata di dalam bergabungnya ini, orang Yahudi yang biasa membagikan pelayanan meja, pelayanan untuk melayani sesama, mereka cenderung rasis. Mereka lebih memilih janda-janda yang Ibrani untuk lebih dikasihani daripada janda-janda yang non-Ibrani. Walaupun mereka orang Yahudi tetapi bukan berbahasa Ibrani. Nah ini kemudian jadi masalah, makanya ada sungut-sungut. Para penafsir sepakat bahwa itu adalah ketidakadilan yang terjadi di antara jemaat mula-mula. Ya. Ini masalah.
Jadi dalam setiap perkembangan gereja, kalau kita ketemu sama masalah, itu wajar. Karena gereja harus melakukan update. Contoh, misalkan begini, saya kasih contoh. Di sini karena banyak ini ya. Yang punya handphone, kalau ada update terbaru, pasti aplikasinya juga harus update, betul? Sama seperti kita, gereja kita, kalau ditambahkan jemaat-jemaat yang baru, biasanya gereja akan melakukan penyesuaian terhadap program-program gereja. Nah ini yang kita harus mengerti. Makanya gereja kita tidak perlu terlalu kaku di dalam menerapkan aturan-aturan kita. Kita harus lebih fleksibel melihat ke arah mana Tuhan mau bawa kita. Makanya salah satu bentuk update daripada pelayanan yang dilakukan oleh gereja mula-mula adalah di pasal ke-6 ini. Ya. Dari ayat ini kita belajar, ayat pertama sebenarnya masalah itu akan selalu mewarnai perjalanan gereja. Sehingga saya katakan pagi hari ini tidak ada pernah gereja yang betul-betul ideal atau gereja yang asik. Saya ulangi lagi, tidak ada gereja yang ideal buat Anda dan saya atau gereja itu asik. Karena begitu ada gereja asik, engkau masuk di dalamnya, gereja itu tidak jadi asik lagi. Ngerti maksud saya ya? Tidak ada gereja yang asik. Tidak ada yang betul-betul ideal buat kita. Ada banyak orang yang mencari gereja yang nyaman. Tidak ada gereja yang ideal. Mengapa saya katakan demikian? Bapak Ibu tahu, saya menganggap, mari kita coba, cara pandang kita rubah terhadap gereja. Gereja bukan showroom, yang setuju katakan amin. Gereja itu bengkel, tempat orang diperbaiki hatinya, yang setuju katakan amin. Makanya saat engkau masuk gereja baru engkau melihat wow showroom. No, engkau harus melihat bahwa kita semua adalah orang-orang yang tanda kutip rusak sebenarnya. Dan kita masuk ke gereja agar hidup kita ditransformasi, diperbaiki. Sehingga pada saat kau yang misalkan kita orang yang emosian, ketemu sama orang emosian di gereja, wajar. Karena dia sedang belajar, kita juga sedang belajar. Makanya kalau kita ketemu dengan gereja yang tidak sempurna, bersyukur. Karena gereja itu berarti bengkel, tempat orang-orang untuk diperbaiki. Gereja adalah sebuah bengkel. Saya mau kasih tahu begini, saya kasih gambaran. Kalau kita bawa motor kita rusak, remnya blong. Kita kasih masuk ke bengkel, Pak ini remnya blong. Terus akhirnya diperbaiki sama montir. Kira-kira montirnya langsung ngasih motornya, Pak ini sudah selesai. Kira-kira yang kita lakukan, kita tes di tempat situ atau kita nggak usah tes? Pasti kita tes, betul nggak? Ini sudah benar atau belum sih? Nah sama saat kita masuk ke gereja, kita ditransformasi, kita diperbaiki hidupnya, kita pasti dites dulu, betul? Kita yang nggak sabaran masuk ke gereja, ditransformasi hidupnya, kita Tuhan, saya mau jadi orang lebih sabar. Begitu gua keluar, mobil diserempet. Langsung dites, betul? Dites dulu. Sabar nggak ini? Jangan sampai ngaku-ngaku sabar, ternyata nggak sabar. Ya sudah masuk bengkel lagi kan gitu. Di gereja juga kita diproses seperti itu. Di gereja kita ketemu sama orang yang mungkin pemikirannya berbeda dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin kita harus memposisikan diri kita di posisinya. Atau sebaliknya. Dan itulah proses. Makanya firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi. Supaya dua-duanya sama-sama tajam. Tidak ada gereja yang sempurna. Ya. Gereja yang bertumbuh itu bukan gereja yang tidak mempunyai masalah. Melainkan gereja yang menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Saya ulangi lagi. Gereja yang bertumbuh bukan gereja yang tidak mempunyai masalah. Melainkan gereja yang menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Kisah Para Rasul 6 ayat 2 sampai dengan 4 dia ngomong begini lagi nih. Ayat 2. Ke-12 murid itu masalahnya ada nih, ternyata ada yang gak adil. Apa yang dilakukan oleh ke-12 murid? Ke-12 murid itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Nah kalau kita baca dari ayat kedua sampai dengan ayat keempat, dia ngomong gini. Ternyata para rasul pun yang dipenuhi dengan Roh Kudus tetap manusia biasa. Manusia biasa yang punya keterbatasan. Saudara tahu kalau 3.000 orang dibagi 12 rasul. Satu rasul pegang berapa orang? Banyak ya.
Saya juga nggak bisa itu. Mungkin lebih banyak daripada jemaat di tempat ini. Satu rasul memegang lebih banyak dari jemaat tempat di tempat ini. Banyak. Ya, karena begini, rasul-rasul manusia kita, rasul-rasul itu juga manusia. Manusia itu punya keterbatasan. Keterbatasan apa? Tenaga. Yang kedua, waktu. Kita itu terbatas tenaga dan waktu. Maksudnya begini tenaga. Setelah kita biasa melayani satu orang, kita melayani orang kedua, tenaga kita sudah berkurang, betul? Melayani orang ketiga, sudah nggak ada lagi tenaganya. Ya makanya saya tanya tadi pagi, mau main tamborin mana? Satu lagi. Ternyata kecapean karena ikut retret. Tenaganya sudah habis. Manusia dibatasi oleh tenaga, kita pun dibatasi oleh tenaga kita sendiri. Ya. Yang kedua, kita dibatasi juga oleh waktu. Kalau kita sudah melayani satu orang di sini, kita tidak bisa melayani bersamaan di tempat yang lain. Kita dibatasi oleh waktu kita. Waktu kita hanya 24 jam sehari. 7 hari seminggu. 4 minggu dalam 1 bulan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau kita punya, kadang juga gini, kita punya banyak waktu, belum tentu kita punya banyak tenaga. Kita punya banyak tenaga, belum tentu kita punya banyak waktu. Sehingga apa yang dilakukan oleh murid-murid ini? Mereka tahu mereka nggak bisa sendiri. Makanya apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba melibatkan orang lain. Itu artinya apa? Murid-muridnya Yesus mencoba membagi beban yang mereka pikul kepada orang lain yang mereka percayakan. Mereka manggil 7 orang. Solusi yang mereka lakukan adalah membagi beban itu. Memilih 7 orang tambahan untuk membantu para rasul melayani meja. Ini yang kita sebut dengan diakonia. Di dalam pertumbuhan gereja, di dalam penuhian jiwa-jiwa, saat engkau diberikan jiwa-jiwa banyak, beban itu akan semakin berat dan engkau perlu orang lain. Supaya apa? Mereka bisa membantu, menopang pelayanan. Ya. Perhatikan solusi yang mereka dapatkan. Mereka menyelesaikan masalah, mereka tambah tenaga. Sehingga apa? Begitu tambah tenaga, maka waktunya akan lebih dapat digunakan dengan baik secara efisien. Solusi yang dilakukan memilih 7 orang, ya, itu sangat-sangat membantu mereka. Para rasul mulai melibatkan banyak orang, dengan melibatkan pelayanan banyak orang. Kalau begini, kalau kita cuma 3 orang melayani, gampang diorganisasi. Tetapi begitu itu menjadi besar, jumlahnya bertambah, maka kita perlu manajemen. Betul? Kita perlu manage dengan baik. Kita perlu manage semua dengan baik. Jadi setiap kali ada pertumbuhan gereja, maka harus ada update di dalamnya. Kalau gereja kita dulu hanya 30 orang, kalau sekarang sudah bisa ibadah 80, 60, maka kita perlu melakukan update. Entah itu sistemnya, entah itu cara berpikirnya, kita perlu lakukan itu dalam rangka penuhian jiwa. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu kalau misalkan kemudian pemimpinmu di gereja, kemudian dimanapun kita berada, mereka melakukan update-update itu. Itu bukan semata-mata karena suka-sukanya, tetapi karena melihat perkembangan jemaat. Yang setuju katakan amin. Dan kita harus terima. Itulah yang terjadi. Sama seperti yang para rasul lakukan, mereka memutuskan untuk menambah tenaga. Mereka lakukan itu kenapa? Karena pertumbuhan jiwa yang sangat besar. Melakukan update terhadap sistem mereka. Melakukan update terhadap apa? Kemampuan mereka. Dan ini juga yang gereja kita perlu lakukan. Saat jumlah kita sudah mulai banyak. Harus melakukan update-update itu. Ya. Nah, ternyata mereka melakukan dengan cara memilih 7 orang. Yang dianggap, nah ada 3 syaratnya di sini dikasih tahu. Ya, karena itu saudara-saudara, ayat yang ketiga, pilihlah 7 orang dari antaramu. Nah yang pertama, terkenal baik. Nah banyak gereja yang salah mengartikan ayat ini. Dia ngomong begini, pilihlah di antaramu yang terkenal baik. Para penafsir ngomong bagaimana? Kalau begitu harus hidupnya kudus, harus hidupnya berkenan, harus hidupnya betul. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, tafsiran salah. Begini ya. Kalau kita mau melayani, kita itu orang dibenarkan. Saya ulangi lagi, ingat prinsip kita. Gereja adalah bengkel, bukan showroom. Nah maksud ayat ini terkenal baik itu begini. Kalau pelayanan yang kosong adalah pelayanan yang untuk memberi, untuk pelayanan meja, maka kita tidak mungkin pilih orang yang terkenal sangar, betul?
Kalau kita membutuhkan pelayanan di bidang security, maka kita butuh orang yang terkenal tegas. Kalau kita butuh pelayanan di bidang musik, maka kita butuh orang yang terkenal pandai bermain musik. Karena pelayanan para rasul waktu itu adalah pelayanan yang untuk memberikan, untuk menyantuni janda-janda, maka mereka harus memilih orang yang terkenal baik. Tidak mungkin orang dipilih itu orang terkenal pelit. Ya, jadi bukan gaya hidupnya yang harus suci, harus kudus baru naik ke mimbar, tidak. Karena kalau kita tunggu hidup kita suci dan kudus padahal kita orang yang dibenarkan, nggak mungkin kita naik di atas sini. Termasuk saya. Kalau saya ini orang yang kudus, harus kudus dulu naik di atas sini, harus suci betul-betul hidupnya kayak malaikat. Nah, berarti saya duduk paling belakang sana. Mengerti maksud saya? Ada banyak gereja yang kalau mau naik di atas mimbar, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Lalu kapan melayaninya kalau begitu? Kapan kita bisa melayani orang? Nah, maksud ayat ini terkenal baik, itu karena bidang pekerjaannya mewajibkan dia harus terkenal baik, harus punya reputasi yang orang baik. Makanya tadi saya kasih gambaran. Kalau kita membutuhkan security di sini, ya, tidak mungkin kita ambil wajahnya yang cantik. Ya, bukan security namanya itu, foto model. Kalau kita butuh security di sini, maka kita akan ambil tampangnya kayak Nelman, begitu ya. Gitu. Tapi kalau ngomong ternyata kita ngakak, salah, ternyata stand up comedy. Itu kan gitu. Ya. Jadi terkenal baik di sini bukan artinya sekedar teladan apa, bukan. Ya, tetapi memang sesuai dengan bidang pelayanan yang mau dipilih. Saya kalau mau cari pemain drum, tidak mungkin saya cari orang yang terkenal, orangnya pintar main gitar. Tidak, pasti saya cari orang yang terkenal pintar main drum. Tidak mungkin kalau saya cari pemain bass, kemudian saya cari orang yang jago main komputer. Betul? Makanya dia terkenal baik di situ. Ya. Misalkan Pak Nana nih, terkenal orangnya dermawan. Maka saya tunjuk untuk mengurus diakonia, misalkan seperti itu. Kan gitu. Pak Gideon misalkan, ya, yang suka dengan karena orang pajak berhubungan dengan akuntansi, ya mungkin saya tugaskan untuk ngurusi akuntansi gereja, akuntansi perpajakan, ya. Atau Jody yang suka main komputer, nah mungkin saya suruh dia main keyboard, karena keyboard komputer dan keyboard ini berbeda. Dia terkenalnya suka main komputer, jadi dia multimedia, ya. Makanya gereja saya katakan, kalau kita berpatokan bahwa gereja adalah sebuah bengkel di mana kita ditransformasi hidup kita. Harusnya pada saat orang masuk ke dalam ruangan ini, kemudian orang berbuat salah, kita tidak menghakimi. Yang setuju katakan amin. Kalau gereja adalah tempat kita untuk diperbaiki, makanya kita harus ingat bahwa kita harus saling mengasihi di dalam gereja. Yang setuju katakan amin. Terhadap sesama tubuh Kristus kita harus saling mengasihi. Ya, kalau ada orang cari dana berarti kita halo? Kita bantu. Jangan pas itunya diam. Itu ya. Kita bantu. Karena kita itu saling mengasihi. Ingat, gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan yang berbahasa roh, setiap ketemu bahasa roh, setiap ketemu 11, 12, 13, 14, bukan. Tapi setiap kita ketemu, kita bisa saling membantu, kita bisa lebih memanusiakan manusia. Setuju katakan amin. Ya. Seperti itu, yang itu pertama, makanya terkenal baik. Reputasinya sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, penuh roh. Di ayat yang ketiga dikatakan 7 orang yang terkenal baik penuh roh. Apa artinya? Artinya bukan setiap kali kita bertemu orang penuh roh itu, kita orang Kristen pernah terjebak, saya sendiri pernah terjebak dalam spiritisme, bukan spiritualisme, spiritisme. Spiritisme itu seperti apa? Saya kasih tunjuk. Ada orang yang apa-apa ketemu, Tuhan bicara sama saya, kau nanti ke gereja harus pakai baju hitam. Kenapa? Pacarmu nanti cari kau baju hitam. Oh gitu ya. Pernah ketemu sama orang gitu? Atau ketemu sama orang, atau misalkan kita nih, saya ajak kau makan, ayo kita makan yuk. Tunggu dulu, saya tanya sama Roh Kudus dulu, saya boleh makan tidak sama kau? Tidak penting menurut saya. Yang penting adalah siapa yang bayar, kau atau saya, kan begitu. Itu lebih penting. Gereja pada saat dipenuhi Roh Kudus bukan menjadi spiritisme, tetapi lebih mengasihi. Orang yang dipimpin Roh Kudus, ya,
dia akan punya buah roh, otomatis keluar dari buah roh, dalam hatinya. Dia akan sering mengasihi orang. Ya. Ciri-ciri orang yang mengasihi itu, dia bawa makan dari rumahnya, baru siang-siang nanti kita makan sama-sama. Halo? Ciri orang yang mengasihi. Ya, setiap datang ke gereja bawah, kita makan sama-sama di bawah. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membiasakan bahwa setiap kali kita para pelayan latihan, kita makan sama-sama di bawah. Saya mendapatkan pengalaman itu dari gereja GPD yang di Batam. Setiap kali kita latihan, kita makan di bawah. Dan ternyata itu membuat kita solid. Membuat kita bisa sharing cerita-cerita. Ya walaupun kadang guyonannya kayak bully-bully sedikit, tetapi itu ternyata sebuah pelumas. Pelumas untuk kita semakin dekat sama teman-teman kita, semakin dekat dengan para pelayan. Dan itu kita akan terus lakukan. Seberapapun jumlah kita nanti para pelayan, saya akan tetap sediakan para pelayan makanan. Karena di sana tempat fellowship yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau para pelayan hanya ketemu di hari Minggu pas latihan dalam jam segini, percaya sama saya, begitu pemain gitarnya salah kunci, ini pemain keyboardnya sudah gini-gini. Betul? Tapi coba mereka sering kumpul di bawah, sering ketemu. Paling ketawa, paling diginikan, gitu. Habis itu turun ke bawah, saling ejek-ejek, selesai lagi masalah, betul? Kenapa? Karena di sana ada fellowship, makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, itu pasti akan kasih yang keluar, bukan spiritisme. Ya. Makanya mohon maaf, kita GBI yang tidak terlalu karismatik, gitu ya. Kita GBI yang betul-betul pengennya adalah mengejar buah roh keluar dari dalam hidup kita. Bukan karunia roh itu dikasih, ya nggak perlu dikejar. Yang kita harus usahakan supaya kita terus ada di pokok anggur, sehingga pokok anggur itu ada mengalir dalam hati kita kasih. Itu yang kita kejar. Ya. Kita kejar terus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita hidup terus dipimpin sama Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu diberikan. Bahasa roh, bernubuat, pengajaran, semuanya itu diberikan secara free sama Roh Kudus kok. Nggak perlu kita kejar. Kalau memang kau belum dapat ya sudah, nggak usah. Saya curiganya nanti malah karunia kesembuhan yang kita dapat. Ya, karena begini, ada kejadian di Jawa, ibu ini bukan orang karismatik. Ibu ini seorang orang GKI, Gereja Kristen Indonesia, yang tanda kutip lebih Protestan. Mengarah ke Protestan. Tapi dia tahu enggak, dia punya karunia kesembuhan. Setiap dia doakan orang sembuh. Dia doakan orang sembuh. Jadi karunia itu diberikan, free. Tidak perlu dikejar. Termasuk berbahasa roh. Makanya saya tidak paksa setiap kita penyembahan. Yang belum berbahasa roh, cepat. Bahasa roh, cepat. Tidak. Engkau mau berbahasa roh, kalau memang Tuhan tidak kasih, saya tidak akan paksa. Dan saya tidak akan ajarkan. Karena itu bukan konsep kita. Yang setuju katakan amin. Makanya, hindari spiritisme. Ya. Hindari spiritisme. Kita mau yang betul-betul hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya waktu saya belajar di Kisah Para Rasul 2, saya lihat setelah orang bertobat, 3.000 orang bertobat, ternyata kasihnya itu meluap-meluap. Makanya dikatakan selalu ada orang yang menyerahkan hartanya, lalu kemudian dijual, jadikan uang, dibagi bersama-sama. Supaya terjadi keseimbangan. Ada yang kurang makan, dikasih. Ada yang ini, itu. Itu hidup dipimpin oleh penuh Roh Kudus. Ya. Saya tidak pernah melihat setelah 3.000 orang itu bertobat, kemudian pada saat mereka bertemu, mereka berbicara, bercakap-cakap dalam bahasa roh. Lalu kemudian mereka semuanya tumbang dari dalam roh, tidak pernah. Yang saya baca lah mereka makan-makan. Ya. Itu yang terjadi. Yang ketiga, penuh hikmat. Nah, penuh hikmat di sini, saya sudah pernah menjelaskan bahwa hikmat itu berbicara tentang bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu, mengetahui masalah kalau ada terjadi sesuatu dan mengetahui solusinya. Itu hikmat. Ya. Makanya orang berhikmat itu dicari di mana-mana. Kenapa? Karena tipenya adalah orang yang dapat menyelesaikan masalah atau solving problem. Nah, orang yang penuh hikmat, kalau dia bisa solving problem berarti dia penuh dengan keahlian atau skill. Sama-sama ngomong skill. Keahlian. Jadi orang yang punya hikmat tidak hanya berbicara tentang hikmat yang bijaksana, bukan. Tetapi memiliki skill yang mumpuni. Makanya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, maaf saya katakan, engkau punya kerinduan boleh, tetapi engkau juga harus punya yang namanya skill. Oleh karena itu, kita harus terus upgrade diri kita. Kita harus terus mengembangkan diri kita. Supaya kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Gitu ya. Di tempat ini singers worship leader ada training vokal. Ya. Memang kita tidak seperti gereja pada umumnya. Gitu ya, harus bagus dulu suaranya baru melayani. Enggak. Kadang-kadang memang kita kasih pelayanan orang, oh saya mau melayani, ya kita kasih pelayanan. Ya kan, begitu kita lihat, oh suaranya agak lari kiri, agak lari kanan, oh coba ikut training vokal dulu, kan gitu ya. Dikasih pelayanan, gitu ya. Ingat, hidup kita itu kasih karunia. Jadi kita dikasih dulu kasih karunia, baru kita hidup di dalamnya. Sama seperti saat kita ingin memberikan orang kesempatan untuk pelayanan, berikan dulu pelayanan itu. Dan berikan dia kesempatan ruang untuk mengupgrade diri, yang setuju katakan amin. Ya, kerinduan tidak cukup, harus ada skill. Nah, orang yang pelayanannya bukan hanya skill, itu juga perlu yang namanya orang yang hanya punya skill dalam pelayanannya, tetapi tidak memiliki Roh Kudus, dia akan cenderung sombong. Karena nggak punya kasih. Ingat, kasih itu rendah hati. Dia tidak sombong, tidak memegahkan diri. Ya, orang yang full skill, tapi dia sombong, akan susah untuk diajari lagi. Akan susah untuk melakukan update-update. Ya. Makanya kita butuh orang-orang yang punya skill. Ya kan? Tidak mungkin kita suruh orang pemain drum tapi pintar dia masak. Tapi tidak bisa main drum, susah. Gitu ya. Atau pemain drum tidak mungkin kita suruh masak. Tidak mungkin dia bisa masak. Ya. Kecuali bisa semuanya, seperti Jack. Jack ini bisa drum, bass, keyboard, semuanya di sini dia bisa. Kurangnya cuma satu, ya cuma satu tok. Itu ya, coba dia bisa membelah diri jadi amuba, ada 5 begitu kan beres masalah pemain musik, kan begitu. Jadi Jack itu 5 dia bisa, kurangnya cuma satu, ya cuma ada satu. Gitu. Kan gitu ya. Jadi setiap kita harus bisa mengembangkan skill kita, penuh hikmat, bukan bicara tentang hanya sekedar bijaksana, tetapi betul-betul memiliki skill. Skill harus diupdate terus. Ya. Skill harus terus diupgrade. Sama seperti kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus jalani hari demi hari. Kalau kita hari ini dipimpin Roh Kudus, besok kita juga harus koreksi diri kita ini dipimpin Roh Kudus atau tidak. Karena hidup bersama Tuhan, hidup di dalam anugerah, itu terus menerus. Bukan hanya kalau saya satu kali dipimpin Roh Kudus, pasti saya ke depan dipimpin Roh Kudus. Enggak juga. Makanya kadang ada orang Kristen yang jatuh. Gitu. Nah, ketiga hal ini terkenal baik. Penuh roh dan hikmat. Ya. Penuh roh dan penuh hikmat. Ketiga ini. Dalam setiap kita mengembangkan pelayanan kita harus miliki. Supaya kita menjadi siap, penuai jiwa-jiwa. Maka penuaian jiwa-jiwa akan terjadi di tempat kita. Yang setuju katakan amin. Nah, ini sebuah keputusan. Jangan melibatkan perasaan. Ini sebuah keputusan. Melayani itu keputusan. Nah, kita harus punya ini. Makanya setiap kali kita mau melayani, kita berdoa. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena berdoa itu kita mencoba menyerahkan apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Mencoba menyerahkan apa yang kita mau kepada Tuhan. Ingat, Tuhan bukan tim sukses. Kita sudah menetapkan, baru kita, Tuhan tolong ini dibantu. Enggak. Berdoa adalah sebuah tindakan berserah, bukan menyerah. Saya selalu katakan itu. Berdoa itu tanda orang menyerah. Tanda orang berserah, bukan menyerah. Doa punya kuasa yang besar. Saya mau kasih tahu, doa itu adalah sebuah perisai yang mengcover kita, melindungi kita dalam setiap melaksanakan kegiatan aktivitas pelayanan kita. Ya. Makanya dikatakan di Kisah Para Rasul 6 ayat ke-6 dikatakan ke-7 orang ini dihadapkan kepada para rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Saya mau kasih tahu bahwa berdoa setiap kali, kenapa kita harus berdoa setiap kali kita memulai pelayanan? Saya mau kasih tahu begini. Pada saat kita di ayat yang ke-6, kita buka di ayat yang ke-7, Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7 dikatakan gini, firman Allah makin tersebar. Nah, perhatikan. Kenapa kita perlu berdoa pada saat firman Allah mau disebarkan? Makanya dikatakan firman Allah makin tersebar. Tidak dikatakan akhirnya janda-janda mendapatkan haknya. Tidak. Firman Allah tersebar kemana-mana. Kenapa?
Karena setiap kali kita berdoa dan firman Allah yang diberitakan, itu di alam roh sana terjadi peperangan. Kenapa? Karena kita mau merebut jiwa-jiwa. Makanya kita butuh berdoa. Ini bukan spiritisme, ini betulan. Karena memang pada saat kita mau menarik jiwa-jiwa itu dari kegelapan kepada terang, kita mau memperkenalkan Yesus, mau memberitakan firman Allah, maka selalu ada pihak yang tidak senang saat kita mengajak itu. Siapa? Iblis. Setan tidak senang kalau jiwa-jiwa itu diselamatkan. Banyak orang yang juga tidak senang kalau orang hidupnya semakin baik. Makanya kita butuh berdoa, yang setuju katakan amin. Doa punya kuasa yang besar, doa adalah sebuah perisai yang melindungi kita dalam setiap melaksanakan pelayanan kita. Makanya kalau para pelayan itu nggak berdoa, pasti ada aja serangannya. Pasti ada aja yang salah. Makanya saya katakan kepada pelayan-pelayan terutama yang di atas mimbar, pelayanan manapun. Ayolah setengah jam sebelum engkau mulai pelayanan, engkau berdoa di sana. Serahkan sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Nah disitulah dikatakan, makanya oh ya ujungnya ini benar juga. Sesuai dengan tema kita. Ya kan? Doa peperangan dan penuaian jiwa. Karena dua hal ini. Saat kita berdoa, saat kita mendoakan orang. Saat firman Allah kita sebarkan. Maka kuasa dosa akan melindungi kita. Hasilnya apa? Ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Firman Allah dan pelayanan meja berjalan dengan seimbang. Dan perhatikan kata jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Waktu saya baca dan jiwa dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Ingat, jumlahmu murid. Jumlah murid beda sama jemaat karena ada jemaat yang tidak mau dimuridkan. Ya, tapi ada juga jemaat yang mau dimuridkan. Nah, Tuhan mau kita semua menjadi murid, yang setuju katakan amin. Ya. Tuhan mau kita semua menjadi murid. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Waktu saya baca kata-kata ini, dalam hati saya, Tuhan taruh bahwa kita akan menuai jiwa-jiwa di tempat ini, yang setuju katakan amin. Bukan hanya jiwa-jiwa, tetapi menjadi murid. Saya mau kasih tahu begini, kenapa? Ini curahan hati sedikit. Waktu kita memulai gereja ini tahun lalu, saya bilang begini. Kita harus melaksanakan regenerasi gereja. Bukan hanya regenerasi jemaat. Bukan hanya regenerasi pelayan. Tapi juga jemaatnya. Ya maaf, Oma Boko ini lagi saya masih belum keluar dari Makassar. Ini sudah ada di GBI ini. Dan sekarang masih ada. Ya kan? Neneknya GBI, komennya gitu ya. Aris, Vena lagi masih di dalam kandungan, itu sudah di GBI ini. Gitu loh. Tetapi yang masalah adalah kok nggak nambah-nambah gitu ya kan gitu. Ya, makanya kita perlu melakukan regenerasi. Makanya waktu itu saya coba berkonsultasi ke beberapa hamba Tuhan, dia ngomong begini. Kalau kamu mau regenerasi gereja harus banyak anak mudanya. Terus anak mudanya harus banyak, kamu harus jadikan program anak muda sebagai program utama. Karena kapan program anak muda tidak menjadi program utama, ini pasti akan gagal. Makanya mungkin beberapa jemaat bertanya kepada saya, kenapa sih anak mudanya diperhatikan? Karena saya sedang melaksanakan regenerasi gereja secepat mungkin. Dengan daya yang kita bisa, kita harus melakukan regenerasi. Ya. Oleh karena itu Tuhan mau kita semua mempersiapkan diri satu dalam visi tersebut. Banyak memperbaiki bidang-bidang pelayanan kita. Ya, saya belum menyentuh WBI. Karena WBI ini sekali ibadah 5.000 orang, dibagi 1.000. Gitu ya, kita belum sentuh. Sekolah minggu kita perbaiki sedikit demi sedikit. Puji Tuhan, beberapa hamba Tuhan bantu kita, kirimkan anak PKL untuk bantu kita. Tapi itu kita belum sentuh. WBI kita belum sentuh. Ya. Para wanita, ayo ikut WBI setiap hari Sabtu. Maksud saya begini, kalau ibadah wanita itu banyak, kalau perlu saya bikin band juga, semua lengkap. Ya, datang sekali-sekali. Ya, kalau perlu kita undang Ruth Sahanaya. Supaya banyak ibu-ibunya. Kalau perlu KKR ibu-ibu nanti, khusus ibu-ibu, kita undang Debbie Basir. Tapi khusus ibu-ibu, yang bapak-bapak jangan ikut. Ya, biar mereka lebih dari hati ke hati. Bagaimana Bu Wita? Setuju Bu Wita kalau Bu Debbie Basir ya? Gitu ya. Hah? Begitu. Nanti kita akan undang. Kita akan ada waktunya itu. Tapi ayo, mari kita terlibat dalam pelayanan. Ya. Saya berdoa,
Para pemain musik silakan maju ke depan. Saya juga berdoa Tuhan kirimkan kita para pelayan-pelayan yang siap. Yang siap satu visi, tegak lurus di tempat ini. Melayani Tuhan bersama-sama. Dan saya yakin pada saat kita bergerak dalam visi Tuhan. Apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Itu akan terjadi di gereja kita yang setuju katakan amin. Yes, harus yakin amin. Yes, gitu. Kita bangkit berdiri. Dan siapkan hati kita. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Tanda persetujuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan memperingati kematian Dia dan kebangkitannya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang mulia. Mari kita menyanyikan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali. Yes. Mengiring Yesus sepanjang hidup. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Katakan berapapun harga, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pendamaian jiwa tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mempunyai hati yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu sebuah keputusan yang harus kita pegang. Berapapun harga yang harus kita bayar, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Biar jemaat Tuhan saya nyanyikan pujian ini dari awal. Tak akan pernah ku sesali. Tak akan. Amin.
saksikan Dinya. Berapapun harga yang harus melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku tegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan melayani. Tersedia roti dan anggur, tanda kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Pada saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka sikap melayani yang Tuhan Yesus punya, kita juga miliki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada saat kita melayani, pada saat kita bersetubuh dengan darah Yesus adalah sebuah kesatuan yang pagi hari ini akan kita ingat dan kita rayakan bersama-sama di pagi ini. Mari kau siapkan hatimu, tapi sebelum itu mari kau mengaku dosa-dosamu. Mari kau saling mengaku pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus. Mungkin ada dari kami sepanjang minggu ini atau bahkan tadi pagi ada kesalahan yang kami lakukan. Baik itu tanpa sengaja kami lakukan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan yang kudus ini. Sehingga kami semakin mengingat Engkau Tuhan. Dan saat kami mengingat Engkau, kami mengerti bahwa anak manusia datang untuk melayani. Dan kami akan melayani juga sama seperti tubuh dan darah Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami. Kami siap Tuhan menerima perjamuan kudus ini. Pak Rudi dan Pak Gideon boleh maju ke depan. Bapak Ibu sekalian boleh duduk tetap dalam sikap menyembah. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh
curahan darah. Sama-sama katakan darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Mari kita sungguh-sungguh naikkan pujian. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yang sudah terima penyembahan boleh bangkit berdiri. sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan Darahmu Yesus. darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kau siapkan hatimu. Mari kita ingat kebaikan Tuhan saat Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk kita semua yang ada pagi hari ini. Untuk seluruh dunia yang percaya akan Dia, keselamatan tersedia. Mari kau angkat roti lebih tinggi dari kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau bahwa apa yang di tangan kita adalah peringatan akan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, sama-sama katakan amin dan makan. Amin. Amin. Mari engkau angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu.
untuk menghormati darah Yesus yang tercurah buat kita 2000 tahun lalu. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita yang di tangan kita adalah darah Kristus? Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin dan minum. Amin. Mari kau sembah Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih. Mari kau sembah Tuhan. Mari kau berterima kasih di hadapan Tuhan. Mari kau berterima kasih buat kebaikannya, buat pengorbanannya yang sudah Dia berikan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari kau mengucap syukur. Mari kau bermazmur. Mari kau mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yes, terima kasih buat pengorbananmu. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Amin Tuhan, amin. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan Allah kami, Raja kami, Yesus Tuhan. Karena kami tahu persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan memampukan kami menjalani kehidupan kami. Tuhan izinkan kami selalu mengingat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sehingga hidup kami betul-betul dalam kasih karunia. Sehingga saat kami mulai melenceng ke kanan atau ke kiri, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu cukup tersedia buat kami semua di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman tadi ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biar apa yang firman Tuhan pagi hari ini kami dengar, dimateraikan dalam hati kami. Dan kami menjadi bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya saat kami menghidupi firman Tuhan, kuasa akan mengalir. Dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami dan memuliakan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan kami menjadi pemberita-pemberita Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau bertata di atas segala pujian kami, di atas persembahan kami, di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum kita bersembahan, kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan buat segala karya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan pelihara kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan memberi kami sukacita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Amin. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan pujian bagi Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu.
Sebelum kita mengadakan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan, ada persembahan pujian dari anak teknik ya, Fakultas Teknik Unhas. Tempat dan waktu kami persilahkan. Puji Tuhan. Ada persembahan ini, ada ekstra baik. Ya sambil kita mendengarkan, menikmati pujian dari anak-anak teknik Unhas, persembahan bisa dijalankan, puji Tuhan.
Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan pujian dari Fakultas Teknik Unhas. Dan terima kasih buat dukungan jemaat Tuhan buat kegiatan mereka. Puji Tuhan. Sebelum kita berikan pengumuman, kami menyambut dengan sukacita buat jemaat Tuhan yang baru pertama hadir di tempat ini untuk beribadah. Kami berharap di ibadah-ibadah berikutnya bisa bergabung kembali bersama kami dan terlebih lagi kalau bisa melayani bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan karena minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober ya. Jadi kita sudah masuk Oktober. Jadi yang berulang tahun sepanjang bulan ini, bulan Oktober, dipersilakan untuk naik ke depan, akan didoakan dan akan diberikan sebuah bingkisan dari gereja tempat ini. Puji Tuhan. Anak-anak mahasiswa yang berulang tahun pada bulan ini Oktober, ya, iya. Maju aja ke depan, nggak apa-apa. Yang Oktober, ayo maju ke depan, nggak Oktober apa-apa. ya. Supaya didoakan. Sudah ini saja. Iya. Sepanjang bulan Oktober dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, Iya. silakan maju ke depan. Selain diberikan bingkisan akan didoakan ya. Iya. Jadi yang paling penting itu didoakan. Vera juga ya? Oh ya. Gitu. Mungkin Ibu Eudia ya juga bulan Oktober. Persilakan. Oh, silakan maju ke depan. Iya. Nih. Yuk yang lain yang mau didoakan sepanjang. Ya. Saya nanti akan didoakan oleh Ibu Gembala, silakan. Ya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama topang di dalam doa untuk teman rekan-rekan kita yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini juga anak kami, cucu kami berada di tempat ini bersama-sama Tuhan. Kami serahkan kepadamu dari masa kecil sampai masa memutih rambutnya. Engkau Allah yang menggendong terus dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati dari masa mudamu sampai masa tuamu. Jika engkau takut dan taat kepada Allah, maka engkau akan diberkati secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menerima berkat daripada Allah dalam Yesus Kristus ketika engkau menjadi anak yang taat dan takut kepadanya, dan dia akan memberikan hidup yang luar biasa kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan anak kekasih kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai hidupnya dalam masa mudanya. Engkau kuatkan selalu. Biar kekuatan daripada Allah menjadi bagian dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diberkati oleh Tuhan. Kami persembahkan kekasih kami ini ke dalam tangan Tuhan. Jadikan anak yang takut dan hormat kepada Allah. Menghargai orang tua dan menghargai sesamanya. Amin. Dalam nama Yesus, Engkau diberkati oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk kekasih kami ini. Engkau pakai hidupnya Tuhan menjadi saluran berkat kepada orang lain. Dan kami percaya ketika dia taat kepadamu, Engkau yang sudah berjanji bahwa dia akan memberkati orang yang hormat dan taat kepada Allah. Dan kami tetap yakin bahwa Engkau nyatakan di dalam hidup pribadinya. Dalam nama Tuhan Yesus dia menerima saat ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan semua. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya.
kegiatan kita sepekan pada gereja tempat ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami dari segala cobaan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera yang akan mengawali perjalanan hidup kita hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat bertatur sejenak, sekali itu saya ingin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, ternyata selain menyanyi, mereka juga teman-teman dari Fakultas Teknik menyiapkan bazar di bawah makanan. Ada babi rica, ayam rica, dan satu lagi saya agak lupa ini ya, berica-ricaan gitu ya. Ayam rica, babi rica, dan babi kecap. Nah, silakan, harganya hanya Rp35.000. Silakan diborong di bawah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengumuman terakhir untuk minggu ini, saya yang ingin dibaptis secara selam, silakan WhatsApp ke saya atau ngomong ke saya setelah ini di belakang. Yang ingin dibaptis sudah ada 5 orang dan kita akan buka kelasnya dimulai minggu ini. Jadi silakan bagi yang ingin dibaptis secara selam, silakan menghubungi saya. Baik, terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari telah, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh aku baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu.
kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami sukacita, dan sukacita kami penuh Tuhan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan pakai setiap kami Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Karena kami bukan melayani Tuhan manusia, tetapi kami melayani Allah yang maha tinggi, Allah yang hidup, pemilik hidup kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, berikan kami roh-Mu Tuhan, untuk yang bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mengakhiri pelayanan kami pada pagi hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih semuanya. God bless. Haleluya.